Nonton anime dapat gelar impian para wibu. Kanitan Channel. Hai domo minasan, konnichiwa, Kanitan des. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya menulis skripsi yang kebetulan waktu itu skripsi saya diambil dari salah satu anime yang cukup terkenal ya. Monosugoku Ninki ga Aru anime. Judulnya Yahari Ore no Seishun Rabekome wa Machigatteiru. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, nyalain loncengnya. Di kesempatan-kesempatan selanjutnya saya akan share hal-hal bermanfaat lainnya seputar Jepang, bahasa Jepang, dan anime. Ya, di sini udah ada waifu saya ya, Yukinashita Yukino, atau yang lebih akrab disebut dengan Yukinon ya. Jadi minasang jangan salah paham, ini bukan waifunya minasang, tapi waifunya saya. Ya, dan mohon untuk tidak berdebat ya, supaya video ini cepat selesai. Ya, kenapa? Karena di dunia nyata ini tidak ada yang secantik dan semempesona Yukinon. Jadi silakan kalau yang nggak terima, tulis aja di kolom komentar, nggak akan saya tanggepin. Jadi dulu awal mulanya saya kepikiran judul ini sebenarnya secara tidak sengaja minasang, dari hobi saya yang suka nonton anime. Jadi kebetulan waktu itu lagi zaman-zamannya sulit-sulitnya mata kuliah lah ya, semester 6 ya, udah harus mulai memikirkan skripsi dan lain sebagainya, pemilihan jurusan juga. Saya bingung waktu itu, teman-teman saya sudah banyak yang punya ide, sudah punya ide untuk menulis skripsi, sedangkan saya sendiri belum ada kepikiran mau masuk jurusan mana dan menulis skripsi apa. Disitulah saya mulai rajin datang ke perpustakaan kampus untuk mulai lihat-lihat judul dan skripsi yang udah ditulis oleh senpai-senpai saya terdahulu, gunanya untuk mencari ilham, untuk mencari wangsit, wasiat gitu, supaya ada ide untuk menulis skripsi saya. Dan setelah beberapa hari melakukan hal tersebut, ternyata saya masih belum dapat ide juga nih buat nulis skripsi. Sedangkan teman-teman saya rata-rata sudah dapat semua, ya udah bisa mulai menulis kerangka, udah bisa nulis bab 1 dan pendahuluan lain sebagainya. Sedangkan saya masih bingung dengan judul apa yang ingin saya tulis. Ketika kita berada di dalam kesulitan atau bingung ingin melakukan hal apa, melanjutkannya seperti apa, saya selalu ingat pesan dari guru saya. Ingatlah pertama kali kamu melakukan hal tersebut, atas dasar apa? Nah, pada saat itu saya berpikir keulang gitu kan. Dulu saya belajar bahasa buat apa ya gitu kan. Yang namanya mahasiswa pusing mikirin judul ya. Berpikir lagi, saya kembali ke masa-masa saya dulu masih ingat belajar awal pertama bahasa Jepang. Kemudian saya teringat ketika dulu saya pertama kali belajar bahasa Inggris. Itu tujuannya supaya bisa ngebales makian dari bule-bule itu pada saat main game online. Ya, jadi salah satu alasan saya belajar bahasa Inggris itu karena saya suka dengan kata-kata yang kasar, yang tidak seronok, yang kadang-kadang jorok, ya, yang kadang-kadang menyakiti hati lawan bicara. Itu awal mula saya suka belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Dan tidak terkecuali dengan dalam bahasa Jepang pun saya cukup menyukai kata-kata kasar dan makian dalam bahasa Jepang. Di saat itulah saya menemukan salah satu judul yang ditulis oleh senpai saya yang bertuliskan gaya bahasa, sarkasme, dan sinisme dalam lagu. Saya lupa lagunya lagu apa, tapi yang jelas dari dalam suatu lagu Jepang. Dan wah, ini kayaknya cocok nih dengan materi yang ingin saya bahas. Kata saya, kan saya suka dengan hal-hal seperti ini dan kayaknya bisa nih dipraktekin dengan media yang lain selain lagu. Dari apa? Tebak, tentu saja dari anime ya. Ngapain kita pusing-pusing mikirin nulis skripsi supaya biar bisa lulus kalau kita tiap hari nggak fun ngerjainnya. Saya berpikir seperti itu. Dan bagi teman-teman yang mungkin yang belum nonton video saya yang sebelumnya, saya lulus N1 karena nonton anime, sebaiknya tonton dulu, link di deskripsi. Kali ini juga saya ingin mencoba menantang diri saya kembali ya, Jibung Ocho Sing Shitemitai ya pari. Ingin menantang diri saya sendiri untuk bisa lulus lewat anime lagi. Dan waktu itu saya terbesitlah di pikiran saya, waktu itu Oregairu baru awal-awal banget beres ya seasonnya, season pertamanya, dan wah iya nih kayaknya bisa nih dipraktekin lewat media anime ya. Jadi gaya bahasa, sarkasme, sinisme, dan satire ya, tapi lewat anime. Pada saat itu saya tidak langsung menulis kerangka dan yang lainnya, tapi saya pertama-tama menanyakan dulu kepada dosen yang sering mengajar di kelas saya, salah satu dosen senior, dan saya bertanya, "Sensei, apakah saya punya ide seperti ini nih? Apakah bisa dipraktekkan dengan teori yang demikian?" Kebetulan pada saat itu sensei saya bilang, "Ya, oh tentu saja bisa, asalkan ada landasannya," katanya. Hati pun saya merasa senang ya, Mochiron bisa mengerjakan skripsi lewat anime gitu kan.
Akhirnya dari situ mulailah saya menulis sedikit demi sedikit pendahuluan, bab 1, kerangka skripsi, dan saya mulai mengumpulkan data-data dari anime Oregairu. Nah, dan disitulah saya memutuskan untuk mulai menulis skripsi yang berjudul Anime ni okeru shujinko hikigaya hachima no reihyo, fushi, to gihyo, yang artinya gaya bahasa sarkasme, sinisme, dan satir oleh tokoh Hikigaya Hachiman dalam anime Oregairu. Setelah itulah saya mulai mencari data-data yang berkaitan dengan gaya bahasa dan teorinya, dan tentu saja saya banyak sekali mengulang nonton Oregairu pada saat itu. Fungsinya untuk apa? Untuk mencari kosakata atau kalimat-kalimat yang berkaitan dengan sarkasme dan sinisme serta satir yang diungkapkan oleh Hikigaya Hachiman. Dan ternyata setelah sekitar 10 kali lebih mungkin saya nonton, ternyata memang ada banyak banget ungkapan-ungkapan sarkasme, sinisme, dan satir yang diungkapkan oleh Hachiman, terutama ketika mereka ngobrol sama Yukino dan Yuigahama. Di sini ada satu yang saya pelajari ketika belajar gaya bahasa Jepang. Ternyata ada perbedaan definisi dari setiap arti gaya bahasa sarkasme, sinisme, dan satir dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jepang. Pertama, gaya bahasa sendiri dalam bahasa Jepang itu disebut dengan shujiho, yang artinya nih dalam Kokugoji Teng maknanya adalah kotoba o motomo yuko ni tsukate taisetsu ni utsukushiku hyougen suru tame no hoho. Buat minasang yang udah belajar di bahasa Jepang pasti tahu kan kalau bahasa Jepang itu banyak banget cara mengungkapkan atau mengekspresikan sesuatu, sehingga banyak bunpo-bunpo yang kelihatannya mirip, ya penggunaannya juga mirip padahal tapi memiliki beda arti. Nah, dalam gaya bahasa pun sama ya, sarkasme, sinisme, dan satir itu intinya sama ya, mengungkapkan atau menceritakan, berbicara kata-kata yang kasar, kotor, kejam, keji, dan lain sebagainya. Tetapi terdapat perbedaan ya di setiap gaya bahasa tersebut. Dalam bahasa Jepang beda dan bahasa Indonesia juga beda. Kalau dalam bahasa Indonesia itu yang disebut dengan gaya bahasa pertentangan. Dalam bahasa Jepang juga ada, dan salah satunya itu sarkasme yang kalau dalam bahasa Jepang itu dinamakan reihyo. Reihyo itu kalau dalam bahasa Jepang penjelasannya adalah reitana taido de hihyo suru koto, atau kritikan dengan sikap dingin. Ya, kritikan atau ungkapan kata-kata dengan sikap yang dingin. Nah, biasanya reihyo juga ditandai dengan kata-kata yang kasar, yang eksplisit ya, untuk dilontarkan kepada lawan bicara. Nah, ini ada salah satu contohnya dalam episode 2 Oregairu. Nah, pada cuplikan tadi si Hachiman kan bilang tuh, Ahokusa seizei miuchi de tsubushi yang artinya tolol banget sih, saling hancurin aja dah kalian sesama kelompok sendiri, bukan sesama teman sendiri. Nah, ini dalam bahasa Jepang disebut dengan reihyo yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya ada lagi yang disebut dengan fushi atau sinisme. Sinisme kalau dalam kamus Kojien itu penjelasannya adalah jinbutsu no ketsuzaiyaku nado o hihang suru koto, yang artinya cara untuk mengkritik keteledoran seseorang. Dan ini juga sama, contohnya ada di salah satu adegan di episode 2. Tadi si Hachiman bilang ya, Aya ukumite kuri ni damasarete chimayou tokoro datta. Aiming sasete yaritai, koro onna. Nah, sedangkan yang terakhir untuk satir sendiri itu kalau dalam kamus Hiyu Hyougen Jiteng diberikan penjelasan bahwa satir atau gihyo dalam bahasa Jepang itu artinya manggaya fushi nado de suru sakai hihyo, yang artinya adalah kritikan terhadap masyarakat melalui komik. Nah, menariknya untuk satir sendiri itu menurut pendapat dosen saya, kalau dari anime Oregairu itu banyaknya dari kosakata atau kalimat yang disampaikan panjang lebar oleh si Hachiman. Kenapa? Karena kalau minasang nonton Oregairu pasti tahu dong, di awal mula episodenya atau di tengah-tengah atau di akhir si Hachiman kadang suka ngedumel ya, ngelakuin monolog di mana dia mencurahkan perasaannya tentang orang lain atau lingkungan sekitarnya ya, seperti contoh pada video berikut.
dari video tadi kita bisa tahu dong kalau Hachiman itu mengkritik atau ngata-ngatain ya kasarnya kalau manusia itu nggak beda jauh loh sama binatangnya. Mereka itu berkerumun, ada yang hidup sendiri, terus juga punya tatanan hierarki yang di atas selalu berkuasa, yang di bawah selalu tertindas, sama halnya seperti binatang. Makanya si Hachiman tadi bilang saya lebih memilih untuk menjadi seekor beruang yang tidak berkelompok karena bagi saya itu bisa lebih memudahkan hidup saya. Tapi yang jelas garis besarnya kayak gitu. Jadi skripsi saya itu ngumpulin data-data kalimat dari anime Oregairu, kemudian saya cari terjemahan yang sesuai, saya tanyakan kembali ke dosen, saya analisis ini masuk kategori yang mana, apakah reihyo, hushi, atau gihyo, apakah masuk sarkasme, sinisme, atau satir. Kemudian saya juga menganalisa kenapa sih karakter utama ini, si tokoh ini bisa sampai mengatakan hal demikian kepada lawan bicara atau kepada lingkungan sekitarnya. Dan kalau minasang nonton Oregairu kan memang ternyata banyak sekali latar belakangnya. Salah satunya adalah trauma ya, ketika dulu Hachiman pernah ya ditolak sama perempuan terus dikata-katain di belakang, kan pernah ada ya episode itu. Dari situlah muncul kesimpulan dan faktornya mulai mengerucut nih bahwa karakter atau gaya bahasa seseorang itu bisa dipengaruhi lewat masa lalu, lingkungan, pendidikan, cara berpikir, dan lain sebagainya. Anyways, minasang, saya merasa bersyukur bisa mengerjakan skripsi saya dengan perasaan dan hati yang tenang serta senang. Kenapa? Karena saya melakukannya lewat sesuatu yang saya sukai, lagi-lagi lewat anime kan, dan membuat saya lulus mendapatkan gelar sarjana. Jadi setelah itu diperiksa oleh dosen saya, tidak lama, tidak banyak revisi, saya ikut prasidang, kemudian ikut sidang, dan akhirnya dinyatakan lulus sebagai mahasiswa sastra Jepang waktu itu ya, mendapatkan gelar SHU ya. Lagi-lagi saya karena anime nih bisa lulus dapat gelar sarjana. Itu juga mungkin jadi salah satu alasan kuat saya kenapa sampai sekarang saya masih tidak meninggalkan anime, masih rajin nonton anime ya. Terakhir saya juga nonton Oregairu yang Zoku, kemudian yang terakhir yang Kang, yang menurut saya itu wah ya masterpiece Oregairu ya. Kalau minasang punya akun MyAnimeList, saya kasih nilai 10,99 untuk season pertama yang paling tinggi. Kenapa? Karena membantu saya buat lulus dari kuliah sebagai mahasiswa dan mendapatkan gelar sarjana. Oke minasang, gimana cerita skripsi minasang? Apakah ada hal-hal menarik atau dulu ketika mendapatkan idenya dari mana? Apakah seperti saya dari hal yang disuka atau bagaimana? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Mungkin untuk video ini sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya jika bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Janeh.